Iya. Tapi Bang, yang gue mau tanyain, seberapa pentingnya sih itu UKW itu Bang, buat wartawan? Nah ini dia. Ini pertanyaan yang menarik nih. Dan kadang di bagian di sebagian teman mereka mengaku nggak punya sertifikat, orang nggak usah, aku kan bisa jadi wartawan kan, itu gitu. Masalah gitu itu ada pendapat seperti itu. Itu benar juga, karena sekarang untuk meliput kegiatan tidak ditanya punya sertifikat wartawan atau tidak gitu lah. Ya. Yang penting punya media apa itu. Jadi ini uji kompetensi wartawan ini sangat dibutuhkan jika kita melakukan liputan-liputan di kementerian, ya, di lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga swasta tertentu di kementerian. Nah itu kalau kita mau masuk ke lembaga kementerian atau kita bergabung dengan bagian media di lembaga tersebut di kementerian itu, yang syarat pertama ditanya itu uji sertifikasi wartawannya. Ditanyain tuh? Ditanya itu. Kalau mau bergabung menjadi bagian di dalam media informasi mereka itu udah punya uji kompetensi wartawan tuh. Itu ditanyain ya? Ditanyain Bang. Kalau enggak ya, kalau tidak ya kita sebagai peliput liar aja di sana gitu lah. Tapi kalau masuk ke dalam internet terorganisasi di dalamnya itu, nah salah satunya itu. Nah, bukan medianya yang ditanyain, UKW-nya yang ditanya. Saya dulu punyanya ada sana. Tapi ada juga yang lain, yang medianya dulu kan. Tapi ada juga lembaga-lembaga seperti saya di Kementerian Agama misalnya. Itu wartawan yang tergabung itu ditanya surat UKW apanya, sertifikasi wartawannya gitu loh. Nah, itu pentingnya. Jadi dengan memiliki sertifikasi wartawan ini, kegiatan liputan kita itu lebih fleksibel. Terus yang kedua, kita mendapat perlindungan dari Dewan Pers gitu. Kalau kita liputan tidak mempunyai uji kompetensi wartawan itu dan media kita tidak terdaftar di Dewan Pers, berkemungkinan kita tidak dilindungi. Kalau terjadi sengketa. Gitu. Kalau kita mempunyai itu, ya itu kewajiban. Kalau kita mempunyai sertifikasi wartawan dan kita bekerja di media yang terverifikasi di Dewan Pers, kalau terjadi sengketa, apakah PHK, ada apa lain-lain sengketa dengan pihak ketiga, penulisan dan lain-lainnya, kita mendapat perlindungan dari Dewan Pers. Itu hak kita mendapat perlindungan gitu. Tapi kalau kita tidak mempunyai sertifikasi wartawan dan media kita tidak terverifikasi di Dewan Pers bisa tidak melindungi kita. Dianggapnya bukan produk jurnalistik. Gitu dia nggak gitu. Paham. Iya. Jadi sertifikasi uji kompetensi wartawan, ya, manfaat atau kegunaannya di situ ya. Antara lain di situ ya, dan terutama, bukan itu yang terutama, sebenarnya menguji ya, apakah kita kemampuan memiliki kapasitas sebagai wartawan atau tidak. Kan uji kompetensi susah, benar, susah itu. Tes nulisnya, tes nulis apa, tergantung tutornya itu. Banyak juga teman-teman yang ikut tesnya nggak lulus, banyak itu. Banyak yang nggak lulus. Walaupun udah bayar gitu. Diulang gitu. Lulus. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang bisa mendapatkan sertifikat. Bukan seperti mudahnya mendapatkan kartu pes. Betul. Nah ini kolerasinya ini. Nah, jadi gini. Kalau sekarang semua orang kan bisa memiliki kartu pes, bahkan 1, 2, 3, bahkan di pramuka lagi. Nah, Salemba di pramuka. Ya, maksud gue nyetak kartu pes, bukan nyetak yang lain. Nah, iya, semua lembaga, semua yang mendirikan lembaga pes ya berhak mengeluarkan kartu pes wartawannya, walaupun 1, 2 ya berhak juga. Bahkan sendiri pun juga bisa mengeluarkan kartu pes kalau mempunyai medianya tersebut gitu. Jadi ya itu antara lain mengapa pentingnya kita melakukan uji kompetensi wartawan di saat di sini sangat banyaknya orang atau lembaga mengaku sebagai wartawan, sangat mudah. Mereka bisa melihat 3 atau 4 kartu wartawan, bisa gitu, apakah lembaga dapat, dan mereka bisa berseliweran kemanapun. Ditambah lagi mudahnya bikin media online ya, zaman sekarang ya. Ya gini, nah kolerasi memang ke sana. Sekarang setiap orang bisa mendirikan media online ya. Nah,
beberapa portal portal besar, apakah ini namanya .com atau .id atau apa gitu yang namanya media gitu. Dan itu tidak ada yang larang. Bahkan dalam satu orang pun dia pemilik wartawan, dia pemilik modal. Satu orang pun bisa memilih media sekarang. Karena pihak penyedia hosting maupun domain nggak nanya lu dia bisa nulis berita pakai ya asal bisa bayar ya. Bisa Kan kalau membayar hosting itu kan kayak bayar pertamanya itu ya sekitar 3 jutaan ya, terus bayar ada tahunannya itu. Nah, sanggup aja yang bayar itu gitu. Yang penting lo bisa bayar. Kalau bayar ya portal berita gitu. Lo udah bisa nyantai di luar bisa nulis berita apa kagak. Ntar. Bang, balik lagi ke PJMI, Bang. Anggotanya berapa sih, Bang, sekarang, Bang? Yang tercatat ya, yang tercatat dalam sekitar 150-an atau 70 orang ya, yang itu di seluruh Indonesia. Jadi gini, anggota PJMI ini yang terbanyak memang di Jakarta ya, tapi keanggotaan kita sudah ada di Jawa Barat, di Jawa hampir semua provinsi ya, di Sumatera, Riau, Sumatera Utara, Kepri, di Aceh sedang dibentuk, kemudian kalau di Timur, Kalimantan Selatan, sama Kalimantan Timur, di Sulawesi, dan di Maluku sudah ada. Berarti nasional, Bang, ya? Rencananya kita itu ya di seluruh provinsi ada nantinya kepengurusan kota dan kabupaten. Kalau kota kabupaten ya provinsinya bentuk gitulah. Begitu. Namun yang aktif sekarang ya sekitar 50-an itu aktif berkomunikasi dengan kita itu. Kita punya word khusus gitu, di sini interaksi kita dengan mereka. Nah, kedepannya itu, kita akan memperluas jaringan di seluruh provinsi gitu. Yang gue mau tanya lagi nih, Bang, ya, kenapa harus PJMI sih, Bang? Namanya Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Kenapa harus nama itu, Bang? Kayaknya takut banget nggak diakuin. Bawa nama-nama Muslim. Saya ini penerus ya. Oh gitu ya? Saya bukan pendiri awal ya. Oh iya. Jadi pendiri PJMI ini didirikan tahun 2011 ya. 2011? Nah, 2012 oleh 9 jurnalis senior pada waktu itu ya. Di antara lainnya Bapak Muhammad Antoni dari Wartawan Antara waktu masih aktif. Kemudian Iwan Samariansah, Ahmad Junaidi dan lain-lainnya yang bukan orang sembarangan tuh ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Dasar pendirian itu adalah keprihatinan terhadap nasib wartawan ketika dia sudah tidak menjadi wartawan lagi, tidak menjadi wartawan di perusahaan purna gitu. Karena banyak ditemui pada waktu itu yang nasibnya ya kata miskin sih enggak ya, tapi di bawah itulah agak memprihatinkan. Nah, itu tujuannya pertama. Jangan bilang wartawan duafa. Ya. Nggak ada tuh wartawan. Nggak ada kalau wartawan nggak menulis ya. Ya itu. Nah, berangkat dari sebuah keprihatinan. Kemudian juga berangkat dari mengapa ya wartawan Islam atau mengandung nama Islam selalu pada posisi yang kurang menguntungkan, lemah gitulah. Karena mungkin lemah apa stuck nih? Juga tidak enggak ketika beradu argumentasi beregu frame ya, dengan kelompok-kelompok lain, itu frame yang dibentuk oleh wartawan Muslim itu lemah gitu loh. Nah, dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain gitu. Kalau kelompok bisa membuat isu-isu nasional, isu dan diangkat. Maka kita yang di wartawan jurnal Muslim ketika kita membranding sebuah berita isu itu tidak ngangkat gitu lah. Nah, salah satunya yang kita lihat pada waktu itu, ternyata di antara sesama kita wartawan ini tidak kompak lah istilahnya, tidak bisa, susah menyamakan ya. Mungkin karena pendapatan beda-beda mungkin agak sama gitu, susah mengangkat jadi satunya itu gitu loh. Enggak istilahnya kalau kata orang Jawa Barat mah enggak silih asa ya. Jadi ngelangkah sorangan baik. Itu. Ini repot juga. Itu antara lain teman-teman. Dan PJMI dalam perkembangan kita harapkan menjadi rumah besar wartawan Muslim lah gitu, ya. Sekarang kan ada beberapa organisasi wartawan Muslim ya, baik yang stuck masih eksis maupun yang cuma tinggal nama, tapi
saya berharap PJM inilah rumah besar mereka gitu. Kita bisa menyatu di sini, merangkul di sini, mengeluarkan ide-ide besar ya, untuk kebaikan tentunya. Nah, setelah Rakernas selesai, program atau agenda berikutnya apa sih? Nah, Untuk kemarin kan waktu gua datang tuh kan sempat dibentuk tuh komisi-komisi ya. Nah, ya betul. Sorry nih, gue mau kritik. Ini gayanya udah kayak DPRD aja. Komisi 1, komisi 2, komisi 3. Gue kayaknya waktu itu tuh ngerasa, gue anggota dewan nih. Anggota PJMI. Tapi jangan salah juga, PJMI juga gak kalah gaungnya. Organisasi wartawan juga gak kalah gaungnya dengan wakil rakyat. Ya, perjuangannya sama kan? Sama gitu. Nah, setelah Rakernas, agenda berikutnya apa? Ya, itu. Ya, ini yang jadi kemarin kan ada 5 komisi ya, 5 komisi yang dibentuk 1-5 dan masing-masing merumuskan agenda-agenda yang akan kita lakukan ke depan. Di komisi saya misalnya kan organisasi ya, organisasi yang kita lakukan, yang akan kita komisi 1 ya, komisi 1 saya di organisasi, yaitu penguatan organisasi, ke internal dulu, kemudian keluar, kemudian memperbaiki database. Kira-kira masih jujur amburadul database kita, anggota-anggota kita itu mereka baru daftar nama, kemudiannya kita belum daftar domisili apa. Jadi nanti akan kita bikinkan form lengkapnya, anggota nomor sekian, medianya ini gitu kan. Jadi akan kita bikin database yang lengkap sehingga nanti kita benar-benar anggota itu real gitu. Sekarang anggota kita itu sejujur aja masih ngambang gitu loh. Asal gabung di dalam grup WA kita anggap sebagai anggota. Selagi memang kita minta KTP, nama KTP, fotokopi KTP-nya, KTP-nya, tapi sebagian aja yang belum. Nah, itu yang kita jadi nanti akan dibenahi itu semua tuh. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Termasuk persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota PJMI. Betul sekali. Nah, kalau saran gue nih Bang, ya jangan sampai kita punya organisasi ini kagak ada kagak ibaratnya nggak dihargai orang. Jangan terlalu gampang nih ngasih persyaratan untuk bisa menjadi anggota PJMI. Bagaimana kita bisa membuat PJMI ini untuk bisa menjadi PJMI? Ini susahnya luar biasa. Gitu, ya kan? jangan seperti tadi tuh gampang bikin kartu pes, ya kan? Lari ke Salemba, lari ke Pramuka, cetak cetak ini. Jadi ya enggak, jangan tuh. Ya enggak. Kita harus punya marwah. Ya, marwah apa arwah? Jangan arwah, lantas mendului saya nanti. Ya, betul, itu betul sekali. Itu memang jadi pemikiran kita juga yang akan yang telah kita rumuskan sebenarnya akan ada aturan itu. Tapi perlu ingat kembali ke dasar awal pendirian PJMI. Pada awal pendiriannya adalah merekrut teman-teman yang mau ikut gitulah, yang setujuan lah, sepemikiran dan sepaham dengan atmosfer. Dasar dari jurnalis PJMI inilah jurnalisme profetik, jurnalisme kenabian yang di Indonesia dikembangkan oleh senior kita Bapak Pani Hadi. Jadi kalau kita memahami jurnalis profetik ini, ya semua ekses-ekses yang negatif yang tadi sebenarnya sudah bisa diatasi kalau kita memahami. Dan ke depan itulah yang akan kami sosialisasikan, bukan hanya ke internal kami ya, jurnalisme profetik ini akan kita sebarluaskan ke seluruh masyarakat. Dan di PJMI kita kan sekarang sudah melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai sekolah, masjid, yang kita kembangkan jurnalisme profetik ini. Termasuk besoknya tanggal 30 PJMI bekerjasama dengan UIA akan melaksanakan pelatihan jurnalistik dasar untuk siswa MA Nurul Saadah di Pasar Minggu. Madrasah Aliyah. Iya, MA. Nah, itu yang kita lakukan jurnalisme profetik
yang minimal memiliki 4 sifat kenabian kita itu sidik, amanah, patanah, nah, itu dasarnya. Jadi kita dengan dasar itu kita menyampingkan lah orang-orang yang penyeleweng itu terlebih dulu, kita yang penting bergabung gitu. Makanya agak longgar keanggotaannya tuh.